Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Nur Aulia, NIM KHGC 19066 dari kelas 2B Prodi S1 Keperawatan, yang insyaallah saat ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai clindamycin. Clindamycin adalah antibiotik golongan makrolida yang dikembangkan pada tahun 1966. Antibiotik ini digunakan untuk menangani infeksi yang disebabkan oleh bakteri anaerob seperti golongan Streptococcus, golongan Staphylococcus, golongan Pneumococcus, serta Protozoa. Clindamycin juga mempunyai rumus molekul yaitu C18H33Cl N2O5S HCl. Mekanisme kerja. Clindamycin bersifat bakteriostatik yang bekerja dengan cara menghambat sintesis protein bakteri pada tingkat ribosom, sehingga perkembangan bakteri pun berhenti. Namun, clindamycin juga dapat bersifat bakterisida atau membunuh bakteri pada pemberian dengan konsentrasi tertentu tergantung organisme penyebab infeksi dan lokasi infeksi tersebut. Selain itu, clindamycin juga dapat menghambat produksi toksin yang dihasilkan oleh Streptococcus grup A dan Staphylococcus aureus. Farmakokinetik. Absorpsi. Jika diberikan melalui oral, clindamycin akan diabsorpsi setelah dihidrolisasi di saluran gastrointestinal. Waktu puncak konsentrasi obat pada plasma akan tercapai setelah 1 jam pemberian pada anak dan 45 menit pada pasien dewasa. Distribusi. Clindamycin didistribusikan secara luas ke berbagai jaringan tubuh, akan tetapi clindamycin tidak dapat menembus lapisan meningen, sehingga tidak diindikasikan untuk tata laksana infeksi pada cairan cerebrospinal. Metabolisme. Clindamycin dimetabolisme secara ekstensif di hepar. Eliminasi di clindamycin sebagian besar dilakukan di urin dan di sisanya yaitu melalui feses. Indikasi. Clindamycin aktif melawan kuman kokus gram positif, termasuk Staphylococcus yang resisten terhadap penisilin dan juga melawan beberapa bakteri anaerob seperti infeksi serius saluran nafas bagian bawah, infeksi serius kulit dan jaringan lunak, osteomielitis, infeksi serius intraabdominal, septikemia atau sepsis, abses intraabdominal, dan juga infeksi pada panggul wanita dan saluran kemih. Efek samping. Adapun efek samping yang akan terjadi jika menggunakan clindamycin, yaitu yang pertama, gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan kolitis pseudomembranosa. Yang kedua, yaitu reaksi hipersensitif atau alergi seperti pruritus, rash, ataupun urtikaria. Yang ketiga, yaitu gangguan hati seperti jaundice, abnormalitas tes fungsi hati. Yang keempat, yaitu gangguan ginjal seperti disfungsi ginjal, yaitu azotemia, oliguria, maupun proteinuria. Selanjutnya yaitu ada gangguan darah atau hematologi seperti neutropenia, yang sementaranya yaitu leukopenia, eosinofilia, agranulositosis, dan juga trombositopenia. Yang terakhir yaitu ada gangguan muskuloskeletal seperti poliartritis. Ibu hamil dan laktasi. Menurut kategori Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau BPOM-nya Amerika yang disebut FDA, clindamycin termasuk obat-obatan kategori B, sehingga aman digunakan pada ibu hamil trimester kedua dan juga ketiga. Sedangkan pada kehamilan trimester pertama tidak direkomendasikan karena penggunaan pada ibu menyusui berpotensi menyebabkan efek pada bakteri yang berada di saluran pencernaan bayi. Meskipun tidak ada penelitian yang memadai mengenai resiko penggunaan obat ini untuk ibu hamil atau menyusui, maka dari itu kita selalu harus mengkonsultasikan kepada dokter
untuk mempertimbangkan potensi manfaat dan risiko sebelum menggunakan clindamycin ini. Untuk sediaan obatnya ada berupa kapsul, gel, pad, sirup, maupun salep. Dan untuk dosis dewasa membutuhkan 150-300 mg per 6 jam, dan jika lebih parah menggunakan 300-450 mg setiap 6 jam. Dan untuk anak di bawah 10 kg membutuhkan 37,5 mg 3 kali sehari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.